Aquasika Gel dan juga retinolnya sampai sold out. Ingat, narasi yang harus dibangun adalah dua om-om jualan Nutriche sold out dalam 10 menit. Oke? Kita framing di situ saja, jangan yang lain-lainnya. Oke? Duo om-om jualan Nutriche di TikTok sold out dalam 10 menit. Hanya itu. Silahkan di screen capture. Kode kita hari ini adalah laris. Kelapa Gading ya. Ada nona Kelapa Gading pagi hari ini. Energi lo banyak ya. Ya, namanya juga udah 3 bulan nggak nge-MC. Semalam nge-MC kan pecah Kak Aura Kak. Ya, dia bilang katanya gini, ada MC-an? Enggak, aku nggak ada nge-MC, aku ada meeting. By the way, ada di Mas J. Kalau ada di Mas J, berarti gue harus pakai filter yang... Ini zaman dan anak-anak sekarang doyannya cuman online. Terus dia bilang gitu, ih kamu tuh ya, saya nontonin kamu dari saya masih kuliah loh gitu. Terus gini, oh thank you, makasih ibu gitu. Sampai sekarang aku udah punya cucu. Oh gitu, ya ampun. Dalam hati gue ngitung dong, dia kuliah berapa tahun sekarang udah punya cucu. But anyway, terus gini, tapi kamu gak berubah ya. Terus gue gini, enggak lah. Kalau dilihat adalah, itu kan kalimat template gue ya. Kalau orang bilang begitu, gue tuh adalah keriput-keriputnya. Enggak. Tapi kamu tuh aging seriously loh. Hah? Aging serius? Gue tuh gini. Merah, gue juga nggak ngerti kenapa merah. Nggak paham. I don't know why. What's going on with the camera? What happened? Coba kita matiin dulu ya guys. Aduh, nggak deh, jangan deh. Setting. Hear your voice. Only wired headphones. Okay. Block accounts, no. Enhance. Effect enhance, coba ya. Bukan. Enhance effect. Coba kita pakai ini. Ini. Kenapa ya merah ya? Tapi ada kembangnya. Coba pakai ini, nggak bisa. Ini oke. Ini enggak, ini oke. Kita coba ini. Enhance smooth. Oke. Shape. Yaudah, kita pakai ini dulu ya. Oh my god, what happened? Tapi ini tuh enggak. Ini tuh filter. I don't like filter. Gue biasanya nggak pakai filter soalnya. Kenapa ya? Enhance effect. Dia dibikin normal nggak bisa tuh. Begitu dibikin normal dia jadi merah. Aneh banget. Ini gini. Ini merah, ini enggak. Wow, lipstick banget. Gini, oh wow. Ini oke, tapi nggak suka lipsticknya. Sebel sama lipsticknya. Enggak. Oh wow. Serem banget, gila. Ya udah, ini aja dulu. Oke, sambil kita menunggu Dave Hendrik untuk gabung sama kita pagi hari ini. Dave udah di-invite.
tinggal nunggu aja. Aduh, sebel banget. Tiba-tiba merah, gue nggak tahu kenapa. Gue udah ngeliatin aja dari tadi. Gue pikir gini, par jatuh kamera konser lo. Enggak, di TikTok tuh kan suka ada filternya. Iya, tapi nggak tahu tadi kepencet apa. Kalau kegeser-geser gitu gak sih? Mungkin sih, I don't know. Dah. Ada tadi sih sebenarnya yang kelihatan cocok di lo, yang ada bulu matanya tipis. Sebentar ya, yang ini bukan. Yang ada bulu mata sama lipstick dikit tipis-tipis gitu, kayak kembang-kembang desa baru mandi gitu, yang ini nih, ini kali ya. Lo kayak bulu matanya tuh tipis aja gitu, kayak Asher senior gitu yang udah tahu make up bener gitu. Atau ini. Nah, iya, ini lu kayak cewek-cewek L'Oreal gitu ya. Enak banget. Ya itu berarti filter. Gue nggak tahu tadi kenapa dia tiba-tiba jadi merah begitu. Yang ini nih paling bagus nih. Ini paling bener kayaknya ya. Iya. Nggak ada lipan, nggak ada apa-apa gitu. Kayaknya oke gitu ya ini tuh ya. Iya. Terus nih gue naikin kontras deh. Kontras tuh di mana ya? Ah, ini dia. Nah, gue pentokin nih kontrasnya, ya. Dah. Pagi, kok matanya sembab? Kenapa tuh? Mending mata sembab apa buka merah kayak abis di sinar laser. Padahal tuh gue mau nunjukin muka gue bagus banget loh pagi ini loh. Lu kuala, lu mau riak sih. Enggak, kenapa gitu? Semesta tuh tidak mendukung gue hari ini gitu. Padahal gue tuh ada yang pengen gue ceritain terkait dengan wajah gue. Kenapa setelah lu nginjek bumi, tapo suro, tapo bisu kemarin tuh mendadak jadi kayak glowing gitu ya. Kayaknya tuh lu aging happily gitu, mindfully living gitu. Enggak juga sih. By the way, topo bukan tapo. Kalau tapo tuh bawa pulang, tapau. Hai geng duet, selamat pagi, selamat hari Senin. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya hari Senin ini. Selamat pagi. Kumaha, Damang. Gue bingung deh menyapa lu dengan bahasa Sunda atau bahasa Bandung. Lu dari Solo langsung ke Bandung soalnya. Gila ya. Sibuk banget kayaknya ya akhir pekan ya, Kak. Pinginnya sih enggak ya. Tapi gimana ya? Kan namanya namjuk ya, alias namanya juga. Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Iya, ini hidup. Bener nggak? Namanya juga apa tuh, bela negara ya. Coba Apa cerita. Lo bilang gimana kemarin kalau ditanya si Iwet kok sibuk banget? Kenapa sih diajak ketemu susah banget? Apa lo bilang? Iya namanya juga bela negara, Bo. Emang bela negara ya kemarin ya? Lo bilangnya ya? Iya, membela negara. Si Iwet lagi sibuk ngapain sih? Membela negara, Bo. Demi masa depan Indonesia ya kan? Bukan lagi Gue tuh semalam abis nge-MC wedding, jadi gue baru pulang selesai bebenah, cuci muka, cuci ini, cuci itu 10:30 lah. Jadi mungkin agak sedikit sembab berair gitu mata gue. Oh iya. By the way ya, lo kalau mau tes cimat ke Bandung nih. Ada apa nih di Bandung? Rame warga duet. Serius, sayang? Iya, bener say. Mulai dari ASN ya, aparatur sipil negara, sampai seorang kakak yang lagi nganterin adiknya lomba gambar di pendopo wali kota, ada geng duet. Iya ampun, tersentuh kali. Iya, ASB dong. Apa? ASB dong. ASB adalah Aparatur Sipil Bandung.
Iya bisa sih. Karena dia Jadi- localize ya. Localize. Jadi pagi hari ini kita mau shout out dulu untuk geng duet yang ada di Bandung nih. Ya ampun. Seneng banget pasti tuh bisa sedikit ketemu Iwet. Lo nggak disengaja pasti bertemu dengan geng duet. Lo acaranya Om Farhan ya? Gini, kita luruskan. Kalau acaranya Om Farhan tuh kayaknya gue nge-MC gitu, sementara gue tuh nggak nge-MC gitu ya. Kan lo kan udah pensiun jadi MC. Iya, kan, udah pensiun. Kan udah cuman lu loh, Say. Indis ekonomi MC yang nolak-nolak kerjaan, Say. Loh, Say. Beneran, Say. Jadi lu tuh dan UTT lu tuh udah bukan MC. Lu tuh entrepreneur pembela negara, Say. Iya, bener. Karena waktu itu waktu gue yang ke Solo pertama tuh yang sebelum kemarin, gue ketemu temen lo, gue lupa cerita lagi di lobby gitu. Dia bilang katanya aku tuh yang suka sama Dave. Terus gue gini, kan yang suka sama Dave banyak ya. Terus udah nggak apa-apa, emang kamu nggak kenal aku nggak apa-apa gitu, tapi aku temennya Dave. Oh iya, oke gitu. Terus Cewek cowok? perempuan, dia Kelapa Gading tinggalnya. Perempuan di Kelapa Gading suka sama Dave. Waduh, niche banget ya. Iya kan? Kelly, siapa sih, Bo? Rambutnya segini rambutnya. Aduh, bantu banget tuh penjelasannya. Pakai Sondang. kaos hitam. Aduh, jelas banget. Perempuan rambut segini pakai kaos hitam tuh jelas banget. Siapa ya? Sondang. Soalnya ada penyanyi All Star juga tinggal satu gedung sama elu. Bukan, ini dia tuh tinggalnya di Kelapa Gading. Kalau Sondang gue tahu keriting kan. Kratang. Suka ketemu di lift gue sama Sondang, gue tahu. Ini Buki, warga Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Ada Nona Kelapa Gading pagi hari ini. Energi lo banyak ya. Ya, namanya juga udah 3 bulan nggak nge-MC. Semalam nge-MC kan pecah Kak aura, Kak. Ya, dia bilang katanya gini, ada MC-an? Enggak, aku nggak ada nge-MC, aku ada meeting. By the way, ada di Mas J. Kalau ada di Mas J, berarti gue harus pakai filter yang Ini zaman dan anak-anak sekarang doyannya cuman online. Dia by the way Dimas sih bukan Yoko Ono. Kenapa filter lu itu? Ya kan gue yang adanya aja. Lu zamannya komplain deh. Makanya udah handphone lu jangan lu takut lagi, nanti rusak lagi ya. Emosi. Aduh. Iya, terus abis itu apa ya tadi ya? Jadi kemarin tuh gue itu kemarin ke Bandung ngeliat acara namanya adalah Cerita Fest dalam rangka program Bandung Bercerita, Bandung Cerita. Cerita Bandung cerita, ya gitulah pokoknya. Gitu, jadi gue kemarin dateng ngeliat, terus abis itu ada beberapa meeting setelah itu. Nah, pas di acara si Bandung Cerita Fest itu, gue ketemu beberapa geng duet, itu ceritanya. Bandung Kota Cerita, itu dia. Oh, ada Calvin anak Bandung nih kayaknya nih, Bandung Kota Cerita. Bukan. Lu kenal siapa Calvin? Kenal. Oh wow. Ya. Siapa Calvin? Teman lari loh. Sudah siap diperkenalkan di sosial media, Calvin? Bukan. Gue pengen naikin jari tengah tapi nanti di ban. Jangan. Gue pakai moisturizer dulu deh biar agak tenang. Lu dapet salam, Bo. Dari siapa? Semalam gue nge-MC sama Indi. Indi salam buat lo. Hai Indi. Terus pengantin gue semalam juga geng duet. Masa? Terus bilang apa? Jadi pas gue pamit pulang, namanya Dylan and Cynthia. Pas pamit pulang dia bilang gini, aku tuh pendengar podcastnya loh Om. Ah masa? Aku bilang gini, iya. Soalnya aku sama Dylan, suaminya, suka nontonin dan ngeliatin pakai baju apa ya minggu ini ya. Pada pakai baju apa ya gitu. Seneng deh ngeliat Om dan gitu. Oh thank you, baju-bajunya on point. Oh thank you. Terus kenapa kalau gitu MC-nya sama Indi nggak sama gue? Karena lo gak mau MC dan lo profesional
tugasnya bukan MC. Cuman lo MC Indis Ekonomi yang didapat tawaran kerjaan, jawaban lo nggak deh mbak, gue takut. Ini MC bukan Final Destination the movie. Kenapa takut? Capek nih. Jangan lupa tap guys. Ingat kita masih punya KPI 1 juta like setiap harinya ya. Moisturizer itu dibilang sama geng duet sampai kepala loh, Iwet. Apa? Gimana? Moisturizer kan lu tadi pakai moisturizer itu pakainya sampai kepala. Oh, sampai kepala. Kan kepala juga ada kulitnya, Wet. Iya, tapi gue belum cukuran hari ini. Banyak ya problem hidup ya. Gitu, gini. Iya. Gini. Nah, Lempar terus di gitu. kepala gue nih. Sampai ke akar rambut, sampai ke batang rambut. Aduh. Gue lihat lo kemarin trip ke Bandung kan lo bikin video tuh. Timbal Emang dago. Timbal dago. Emang zaman sekarang tuh cara orang pamer tuh gampang ya, Wet ya. Ini terlepas dari obrolan ini ya. Memang apa tuh namanya humble brag tuh emang paling tipis-tipis gampang banget kelihatan di sosial media ya zaman sekarang dari kehidupan orang tuh ya. Kenapa tuh? Misal gitu, lu pengen tahu siapa sih pacarnya ini nggak pernah kelihatan, lu lihat aja di postingannya sekelebat yang nemenin lari, yang tiba-tiba bukain pintu, misalnya, yang tiba-tiba nemenin ngopi, cuman kelihatan tangan, cuman kelihatan dengkul doang, misal gitu ya. Terus lu lihat, teman lu tuh lagi baik-baik aja nggak sih? Teman lu tuh lagi banyak duit, apalagi kere sih gitu. Lu lihat aja postingannya, tiba-tiba kok mobilnya ada sunroofnya gitu kan? Sementara seingat lu mobilnya dia nggak ada sunroofnya gitu. Emang kelihatan sih tipis-tipis di sosial media ya, Say. Terus benar ya, itu benar kan? Benar. Diajak kali temennya jalan-jalan kalau udah punya mobil baru, Say. Siapa? Ya siapa yang lu kenal gitu. Supir lu kayaknya udah punya mobil baru ya. Lemes ya mulut lo emang bener-bener. Ada aja deh gebrakannya, ditinggal sebulan tiba-tiba mobilnya udah ada sunroofnya, Say. Gila nih. Kayaknya udah nggak ke SPBU ya jenis-jenis mobil itu ya. Itu persiapan dalam rangka membela negara, bisa dibuka jadi bisa naik ke atas ya. Biar sapa-sapa tuh dari atas gitu. Lo tau kan kalau lo udah dengan mobil itu tuh aktivitas bela negara lo udah nggak bisa dengan alasan terlambat. Aduh maaf ya ganjil genap soalnya aku tuh nyari rute. Nah dengan mobil ini lo udah nggak bisa tuh pakai alasan itu. Gue punya alasan baru sekarang kalau sampai terlambat. Ya itu. Udah bukan ganjil genap lagi. Abis listrik lupa ngecharge. Salah, sorry itu lame banget kalau kayak gitu. Apa? Dipanggil Pak Menteri. Emang mainan lu tuh emang udah deh ya. Lu tuh emang harus tapak suro bisu itu lu yang grounding itu lu harus tiap minggu loh, Wet. Supaya lu inget sejatinya kehidupan manusia itu harus grounding gitu. Jangan terlalu tinggi, botak. Ingat IPL lu aja suka terlambat dibayar, botak. Lagu lu main sama menteri sama Gusti Bre, lu tuh IPL aja terlambat bayar, lu tulis air lu aja udah pernah dicabut, lu mau mandi lu nggak punya air. Ingat where you come from. Ini tuh makin hari ya, emang bener loh, obrolan kita makin kayak Farhan sama Indi ya. Iya gak sih? Lo kalau dengerin podcastnya Farhan sama Indi kan kayak gini, tau gak lo? Lo Indi pasti dong ya, masa gue Indinya? Lu tau apa ya? Aduh semoga si Indi gak nonton ya TikTok gue ya. Kan gue posting tuh kemarin ya. Kan semalam gue gini, kok suara lu jadi kecil sih? Hah? Ini gue sekarang pakai ini malah jadi kecil, pakai ini gue. Oh, oke. Anyway, gue lagi nunggu standby wedding gitu. Gue bilang sama Indi gini, Indi bikin konten yuk lucu-lucuan buat TikTok gue gitu. Terus gini, aduh Bo, lagi ngamut deh, hati gue lagi nggak sejahtera. Ya ya udah deh kalau nggak sejahtera udahlah nggak usah gitu.
Ya udah deh buat lo mau bikin konten apa? Terus gue gini, tunggu gue cari dulu ya. Terus gini, terus gue ajakin dia, gue udah posting tuh di TikTok gue yang ungger gitu. Terus gue buru-buru posting dong. Terus mana lah si Indi gini, ih gue benci banget ya sama lagu itu. Enak gue gini. Tapi kan dia gitu ya, enak tapi dikerjain gitu ya. Kan dia mah tanda cintanya begitu ya. Terus gue posting, lo lihat deh ada komentarnya. Aduh semoga dia nggak baca kolom komentarnya lo. Apa katanya? Cantik banget Teh Ulfa. Aduh, lu mah, gue jadi ketawa. Harusnya kan tadi yang nyeblos ke jurang lo aja. Begitu gue ketawa, gue ikut nyeblos. Salah gue, karena gue nggak nulis namanya Indi Barens. You know, salahnya di gue. Memang salahnya. Luruskan. Gue hanya merespon. Mirip ya. Lagian lu juga nggak ngetek sih, lu tulis di situ. Ayo, gue tuh kan pemalas, lo tau gue dong. Gue tuh posting tuh udah nyampe di yang, udah nggak usah pakai ngetek. Gue mah posting aja, say. Capek ya. Ada anak desa yang polos bilang gini, Mak Des, kapan-kapan ikut main volley yuk, seru tahu banyak manusia milenium yang bikin kita ngakak bareng. Random banget pagi-pagi diajak main volley. tapi ya emang menurut gue di antara semua olahraga, lu tuh paling cocok volley. Lu tuh pedal nggak cocok, lari nggak cocok, enggak, lu volley. Jago jemes ya. Ya, karena lu tuh bentukannya tuh ibu-ibu komplek gitu menurut gue tuh. Ibu kompleks sore-sore gitu ya, say. Di lapangan volley kompleks ada berkumpul. Kalau nggak main volley senam. Udah gitu ya kemarin ya. Ada satu ibu pasangan lah pasutri bapak dan ibu ya. Kayaknya sih usianya di atas gue gitu. Terus dia minta foto. Terus ibunya tuh biasa dong habis foto. Terus gue gini, makasih ya makasih gitu. Terus dia bilang gitu, ih kamu tuh ya saya nontonin kamu dari saya masih kuliah loh gitu. Terus gue gini, oh thank you makasih ibu gitu. Sampai sekarang aku udah punya cucu. Oh gitu. Ya ampun. Dalam hati gue ngitung dong dia kuliah berapa tahun sekarang udah punya cucu. But anyway segini. Tapi kamu nggak berubah ya. Terus gue gini, enggak lah. Kalau dilihat adalah itu kan kalimat template gue ya kalau orang bilang begitu gue tuh adalah keriput-keriputnya. Enggak. Tapi kamu tuh aging seriously loh. Hah? Aging serius? Gue tuh gini. Biasanya kan aging gracefully gitu ya. Itu kan pujian ya. Kamu tuh menua tapi dengan anggun gitu. Menua tapi nggak kelihatan. Terus kalau aging ditempelin nama seriously, kayaknya gue nggak perlu lulus sastra Inggris untuk tahu bahwa itu bukan pujian ya, Wet. Tapi enggak lah, kamu tuh tapi aging seriously loh. Kalau serius itu bisnis serius gitu. Aging seriously itu berarti emang gue tuh serius loh menua tuh. Enggak, karena gini, lo di antara semua hidup lo, by the way suara gue kecil nggak sih atau aman aja nih sekarang? Udah aman apa belum? Di kuping. Di kuping lo oke? Di kuping lo oke? Oh ya kecil tapi oke lah. Oh kecil sih. Kecil ya. Aduh, kenapa lagi nih kok pagi-pagi ada aja kendala teknis ya? Biasa namanya kehidupan pembela negara. Ya udah, aku ngomongnya agak kencang sedikit ya. Kalau segini kedengeran nggak nih? Gue curiga handphone lu rusak loh, say. Lu jangan gitu. Lagi gak ada uang nih, habis buat beli mobil. IPL gue gak dibayar kenapa? Ini bisa diramalkan ya 3 bulan ke depan lah Mas Iwet makanannya nasi kotak gitu. Begitu dibuka tromelnya isinya nasi sama sarden. Oke, tadi apa ya? Mau ngomong apa? Oh, di antara semua hidup lo yang lawak ini, emang lo cuma serius tuh menanggapi penuaan. Makanya lo disebut sebagai aging seriously.
Itu. Iya, mungkin maksudnya itu kali ya gitu. Maksudnya, tapi memang that's true gitu. Seperti yang Iwet sama geng duet tahu, gue tuh kan sangat suka perawatan, penampilan. Gue suka. Jadi ya apapun pilihan katanya mungkin tidak terlalu tepat, tetapi I take it with an open heart and a gracious heart. Mungkin she meant well. Of course she meant well lah gitu. So I'm aging seriously. Yes. Iya. Udah belum nih? Sekarang gue udah lepas headset. Gue udah lepas headset gimana? Nah, better. Better. Udah ya udah. Iya, soalnya lu setiap kali ngomong gitu masalah penuaan jadi lu dibilangnya aging seriously. Lah Wet, gue yang udah rajin perawatan, kontrol makan. Gue kan kemarin cerita ya, gue ada hyperpigmentation yang karena proses aging, karena sinar matahari. Itu tuh kecil tapi it gets me loh. Dan gue pelan-pelan mulai terima, ya wes lah namanya kulit ya. Kulit nggak bisa 100% selalu stabil di situ gitu ya. Hyperpigmentation terjadi walaupun dirawat. Terus kan dokter kulit gue bilang gini, pakai retinol kak gitu. Pakai loh, gue tuh kan ingat nggak dari tahun lalu yang kita kenalan sama nutrisi, itu gue pakai loh Wet. Tapi tetap terjadi. Memang harus secara rutin. Memang gue akui kadang inget, kadang enggak. Itu gue akui. Ya, sebentar ya. Bukannya gue nggak sopan nih. Gue kepikiran gara-gara suara gue kecil. Baterai handphone lu mungkin. Enggak, baterai handphone gue habis gue charge. Kemarin ini kali apa jatuh mungkin? Apa kerendam di air headset lo? Enggak kerendam-kerendeman. Baik-baik aja semuanya. Bentar ya. Ganti handphone. Guys, dia tuh baru ganti handphone. Lu lupa ceritanya dia. Dia yang gak pernah nonton konser, dia beli Samsung nonton konser. Iya kan? Enggak kalau gini, coba. Nah, better. Bener nggak kencang? Ntar di lu kencang, orang lain nggak kencang. Tapi lu harus pakai. Nah, harus pakai ini lagi ya, gini. Segini oke, segini. Nah, oke. Nah, dah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada lagi kendala teknis karena cukup membuat jadi kepikiran kalau ada kendala teknis tuh. Memang suka gitu. Oke. Ninggal kalau siaran katanya. Oke, bener. Tapi ya, ngomongin soal menua dengan serius, ada satu yang gue temukan. Kenapa sih lo ketawa? Aging seriously ya. Iya, menua dengan serius bahasa Indonesianya. Aging seriously, menua dengan serius. Gue baru tahu kalau gue itu nggak cocok pakai moisturizer kalau bukan yang gel. Oh, yang krim gitu loh cocok. Ternyata enggak. Gue emang bisanya pakai yang gel. Yang berhari-hari selalu lo pakai yang biru-biru itu gel bentuknya. Gel. Ini nih. Ini gue baru nemu. Dan gak mahal. Seneng gue. Berapaan? 146 apa kalau nggak salah, 164 gitu. Nih. Tuh. Oh, produk nutrisi juga. Nutrisi. Terus satu lagi, kulit gue tuh kan suka sensitif ya. Kalau kena panas apa segala macam, merah kan dia. Suka merah-merah gitu. Ini calming. Jadi dia bikin langsung tenang kulit gue. Sama satu lagi, yang gue suka adalah moisturizer tuh kan kadang-kadang suka minyak ya. Ini kering. Ya. Apa namanya? Silky feel ya. Satin finish gitu kali. Itu dia, satin finish. Nah, ya, lo lebih ngerti tuh. Jadi gue sampai gini, oh ternyata emang harus yang aqua base-nya, air. Dan nggak apa-apa pakai aja sampai ke kepala, sampai ke leher gini. Gue kalau pakai serum, pakai moisturizer, gue sampai leher. Iya, itu gue pakai sampai sini, sampai leher. Makanya gue tadi bilang sebenarnya gue hari ini tuh mau pamer kulit gue. Oh, look better, iya. Iya, tapi ternyata semesta nggak mendukung. Begitu mulai merah semua. tapi Iwet, produk itu ya, kalau gue nggak salah, produk yang lu pegang tadi apa, Aqua? Sika Gel Moisturizer.
Coba teman-teman lihat deh di sosial medianya Nutrition. Itu tuh bisa di layer wet dengan produk. Ingat nggak tahun lalu kita kenalan dengan retinol serum, advanced retinol serumnya Nutrition. Nah itu, nah itu tuh bisa, they work well together. Mereka bisa pair up di layer. Karena logikanya gini, kadang-kadang kan retinol tuh suka bikin iritasi ya. Cuma kalau yang ini sih aman, karena kan emang ini tuh didesain, ini apalagi kolaborasi sama Danang Wisnu. Lo kalau udah sama Danang Wisnu kan dia udah pasti akan benar-benar pikirin ya kolaborasinya. Ini bagus banget untuk pemula yang baru mau mulai retinolan. Itu satu. Yes, pakainya malam hari. Yang kedua, walaupun dia sangat gentle, tapi kadang-kadang ada aja yang suka kemudian kulitnya jadi kemerahan. Nah, makanya pakai si Aquasika gel ini, dia akan bisa menenangkan kulit lo. Oke, itu tadi yang paling gue suka adalah satin finish-nya itu. Kenapa dia bisa menenangkan? Karena ada centellanya. Dan niacinamide. Ingat, jangan sampai ketinggalan si Nia. Ya kan? Nia ada di sini Nia. Iya sih, Wet. Gue tuh tahu gitu ya bahwa advanced retinol ini bisa untuk hiperpigmentasi, mencerahkan. Cuman problemnya adalah kayak semalam gitu ya. Ini jujur-jujuran aja, geng duet. Semalam gue pulang kerja jam 10, sikat gigi, buka rambut gitu. Udah pengen skincare tuh yang cepet aja gitu. Nah, kadang-kadang tuh suka lupa gitu. And yes, retinolnya itu dipakainya memang hanya untuk malam hari ya. Jadi jangan pakai Nutrition Advanced Retinol itu siang hari ya teman-teman. Malam hari sahaja. Tuh kata geng duet lagi diskon tuh jadi 104K di TikTok. Tuh udah gue pasang keranjang kuning kalau pada mau beli. Ini sekali lagi, kalau lo butuh moisturizer yang udah bisa ya keranjang kuning ya. Langsung ya yang gel base, aqua base ya dengan satin finish, dan kemudian juga dia bisa menenangkan kulit. Nih silahkan. Ya. Langsung di check out aja ya guys ya. Kan kemarin udah belajar ya kita ya. Begitu pasang keranjang kuning, langsung fokus. Hanya jualan saja, bener nggak? Ya, lo harus kasih lihat produknya di layar. Intinya tuh itu. Nih, lihat. Ini sih yang Aquasika. Ya, ini. Sementara kalau retinol, adik-adik, mulailah retinolan dari sedari dini. Supaya seperti Om Dave, ya, aging seriously. Oke? Menua dengan serius. Dimulai dari sekarang. Ini sangatlah gentle. Udah dipasang juga keranjang kuningnya, sudah disematkan, silahkan. Dan keranjang kuning ini terbatas ya adik-adik ya. Kita nggak akan lama-lama, jadi cepet aja nih adik-adik. Langsung di check out. Jangan kelamaan nunggunya adik-adik. Oke adik-adik? Langsung aja nih, Nutrition Retinol kolaborasi dengan Danang Wisnu untuk menua dengan serius adik-adik. Oke? Bisa adik-adik? Yuk langsung di check out yuk. Yuk di check out. Oke. Ini ada penawaran istimewa adik-adik. Silakan langsung di check out. Belum ada loh kreator di TikTok tuh yang pakainya tuh adik-adik semua tuh guys gitu. Emang gak apa-apa, kita harus berani berbeda. Loh, karena balik lagi kita ini udah tempelannya adalah aging seriously. Inilah sumber dari aging seriously. Retinol untuk menghilangkan garis-garis tipis atau fine line. Ya, lalu kemudian juga ini untuk menghaluskan kulit. Lalu kemudian layer dengan moisturizer ini. Gue tuh seneng ketemu moisturizer murah begini, Bo. Lu mah, gue tuh tahu kalau untuk perawatan kulit kuncinya di lu tuh adalah lu tuh sukanya yang praktis. Lu tuh gak suka yang repot. Ya suka. Terus gue gak suka lengket-lengket gitu kayak berasa-berasa. Ini pakai apa sih gue? Gak suka gue. Sama ada satu lagi, Bo. Kadang-kadang pakai moisturizer itu suka bikin kulit lo kayak gelap. Ada nggak sih? Lu pernah ngalamin gitu nggak? Ada tinted colornya. Bukan. Enggak. Jadi emang kayak kulit lu tuh kusam. Nggak cerah. Oh. Iya. Iya. Yang ini enggak. Ingredientsnya berarti.
ada beberapa moisturizer dan juga serum yang ingredientsnya memang untuk mencerahkan kulit, Kak. Yuk, Gitu. di screenshot yuk. Screenshot dengan kode adalah NS. Udin! Gak ada kode, lu udah mulai mengarang. Kemarin gue habis nonton temen gue Agita Amanda, seneng deh. Lu tonton deh, lu follow deh at Agita kalau nggak salah akun Gramnya. Jadi dia itu ini sebenarnya orang ada, Agita ini. Istrinya temen gue, sahabat gue. Terus cuma dia bikin konten ibu-ibu jaksel. Dia nih ibu-ibu jaksel mentok. Dari lahir juga ibu-ibu jaksel. Ngapain sih lo? Maaf, ini udah begini nih, kreator om-om sok-sokan mau jadi live seller streamer gitu, keranjang kuning tuh pada laporan, Kak barangnya sold out. Gimana Jangan sih? salahin gue. Salahin gue. Lo salahin tuh yang pada jualan. Sorry ya, gue cuma promoin doang. Ya udah gue copot sebentar gue. Aduh, udah gelap Iya, apa udah lagi deh. sini? Apa gimana? Gimana cara nyopotnya, Bo? Cara Tahu. nyopotnya gimana? Lu Anpin. Udah di-unpin, Bo. Udah di-unpin. Ya udah. Gimana, Bo, caranya, Bo? Udah belum Ya, sih, Bo? panik. 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 Bo, bantu dong, Bo. Lu jangan gitu, lu mah. Nah, udah. Yang tadi di tombol yang tadi lu tekan-tekan, lu ini lagi terus lu unpin. Udah gitu, Bo. Cuman gitu aja, bener Udah lu cuman yakin, gitu Bo? aja. Gitu. Iya. Sold out, Bo. Dua-duanya sold out. Gimana sih, Bo? Udah biarin aja deh, Cin. Bukan urusan kita, Cin. Cin. Boleh gue lanjut Agita, Bo? Boleh. Gini, ini untuk clickbait ya gini. Gila loh, geng duet itu loh. Cuman 10 menit kayaknya diperkenalkan barangnya Nutricia langsung sold out loh, say. Di TikTok, say. Gitu ya nanti ya clickbaitnya gitu ya. Iya. Tolong kalau nanti screen cap bikin recapan hari ini, tolong gitu, tulisnya gitu ya. Om jualan beauty produk sold out dalam 10 menit. Ya. Iya, nggak perlu diceritain backstory-nya bahwa sebelum Nggak kita usah. mulai jualan di TikTok emang barangnya udah habis. Ternyata bukan karena kita, emang udah habis. Agita, gue mau cerita dulu, boleh nggak? Oke, pemain film Oke. Agita. Dia bukan pemain film. Siapa dia? Dia ibu-ibu jaksel. Oke. Ya, gennya Mbak Bianca. Bianca Lutfi. Bianca Adinegoro. Oh, dia pergi kawinan yang makeup Bumiao. Oh, benar. Lanjut ya. Jadi dia nih ibu-ibu jaksel, terus udah gitu gue ngikutin tuh kontennya dia dari mulai yang jadi ya udah ibu-ibu aja gitu. Dia punya beberapa bisnis segala macam. Dulu dia bikin bisnis tuh brand buffet ya kalau nggak salah ya. Yang jualan tas-tas pre-love dari Jepang segala macam gitu. Nah, habis itu tiba-tiba dia beralih, Bo. Dia beralih bikin konten mix and match barang-barang Shopee. Oh, jangan disebutin platformnya. Oh iya, barang-barang dari e-commerce. Aku nemu ini, lucu deh, di mix and match sama ini, sama tasnya ini. Tasnya juga dari e-commerce. Terus abis itu rame banget kontennya. Sekarang followersnya 300.000 atau 200.000 gitu. Oh, banyak dong, saya. Banyak. Dan dia abis itu, nanti abis dia bikin kontennya Reels gitu ya, di Gram, dia taruh ke story, kasih linknya. Ini ya linknya, tinggal beli. Oh. Dan emang orangnya pembawaannya enak. Gayanya bagus. Nah, semalam dia extended version dari e-commerce, dia jualan barang-barang pre-love-nya. Kan ibu-ibu jaksel ya, say. Barang-barang pre-love-nya nggak main-main. Oh. Lu perhatiin nggak? Lagi banyak tuh sekarang ibu-ibu jaksel, ibu-ibu pergaulan sosialite gitu ya, yang kayaknya semenjak pandemi, terus indis ekonomi, mereka banyak di rumah kan, banyak melihat isi lemari, terus merasa bahwa, aduh lemari gue tuh barang-barang cuma numpuk ya, daripada numpuk dan lama-lama jadi makin rusak.
dijual-jualin. Itu lagi banyak banget tren itu. Betul. Itu sebabnya pengamat fashion temen gue yang bernama Bobo Kimpo alias Hendro Gunawan. Dia bilang makanya second hand market itu lagi booming banget sekarang. Banget. Ini tuh mengingatkan kita zaman kayak tahun 98, 99 pun barang-barang pre-love itu lagi happening banget kan? Yes. Dan anak-anak sekarang itu nggak pengen beli barang baru. Mereka satu mungkin harganya juga udah di luar Nurul ya. Betul. Buat mereka belanja barang vintage itu tuh jauh lebih keren. Betul, karena kan lebih culture. Betul, ada apa tuh namanya efek menyelamatkan bumi, ya. Yes. Ada kayak gitu-gitunya kan. Tetapi ini pengamatan teman gue ya, karena hukum ekonomi katanya ya, karena supply barangnya banyak, harganya jatuh walaupun peminatnya lagi tinggi. Karena banyak banget yang naro dan ngejualin barangnya. Jadi lo nggak bisa expect harganya terlalu tinggi juga. Kan banyak orang membandingkan, tapi barang pre-love di Jepang bagus-bagus. Tapi lu lihat dulu kualitasnya. Kayak contoh ya, ada teman gue yang kemarin cerita sama gue, nggak perlu gue sebut namanya. Bo, gue lagi jual-jualin nih tas-tas gue, ayo dong gitu. Gue tuh punya satu Birkin mau gue jual, ditawar cuma 60, Bo, ini asli 60 juta. Ini asli loh, cuman gue pakai sekali, Nek, dia bilang gitu. Lah kenapa lu beli? Ini tas ini tuh it's so not you loh. Ya habis waktu itu kayaknya aduh pengen ya ngerasain, aduh kayaknya penting ya untuk bawa tas ini. Tapi dia itu bukan orang yang prepare dengan barang, bukan orang yang ngerawat gitu. Terus dia kasih lihat, terus dia bilang gini, masa kata sellernya katanya gue bukan orang yang ngerawat, boxnya hilang, resinya nggak ada, apanya nggak ada. Gue gini, harga segitu ada yang nawar, lepas Bo. Sekarang tuh soalnya harga lagi jatuh banget karena banyak sekali orang yang jualan barang second. Bener, gue setuju, lepas aja. Dan ini kalau gue boleh berkomentar ya, boleh gue berkomentar, Bo? Boleh dong, Kak. Ini ibarat kata ya, temen lo itu emang orang kaya aja. Beli barang bukan buat dijual lagi tadinya. Jadi boxnya hilang, dustbagnya kemana terserah, karena emang mau gue pakai. Ya, bukan orang kaya baru nih kalau gue reka-reka nih kayaknya nih. Tekna begitu. Beli mah beli aja. Ya, ini kayaknya tipe-tipe yang kalau bawa tas itu taruh di bawah mah taruh aja di bawah. Bawah bener. Ya, kehujanan mah kehujanan aja, nggak usah pakai dikasihin payung-payung segala. Kehujanan bener. Nah itu sebabnya sebenarnya buat kita yang mau belanja barang branded second, sekarang adalah waktu yang baik. Karena banyak tuh ibu-ibu model begitu yang beli barang sebetulnya karena emang they have the money and have the taste. Yes. Mereka sekarang mau jual cepat dan mau jual murah. Jadi kalau lo mau belanja, sekarang lah waktunya. Orang ini sekitar cerita aja ya, Bobo temen gue beli Celine, beli Chloe sejutaan, Web. Kemarin kan yang Gareth Sale-nya Moza bikin di Medco itu, Hans dapat Prada tuh dari Jean. Nah, lu pada follow tuh. Ini ya, ini orang-orang nih beberapa nama yang gue tahu barang-barangnya asli, bagus-bagus. Kadang-kadang koleksi runway, tapi suka di-prelovin. Satu, Din TB, DIENTB. Lu DM, Mbak Din, ayo ada dodolan apa lagi? Dia bisa tiba-tiba sepatu Jimmy Choo, sepatu Prada, sepatu Vivienne Westwood. Sekarang gini, Web, lo nggak perlu nunggu second hand market gitu, pop up market gitu terjadi. Gue tuh diperkenalkan sama Bobo sama Hans ke STC di samping Plaza Senayan. Have you been there? Gue berapa kali. Mereka tuh they have a whole floor dedicated to boutique yang menjual second hand goods. And barangnya itu banyak banget, Web. Banyak banget. Lo bisa tinggal lihat di situ. Mulai dari yang kualitasnya terjaga sampai yang kualitasnya begitu. Bener. Tapi rekomendasi gue itu tadi tuh, kalau misalnya lo mau lewat online, DIENTB, Din TB, sama satu lagi tadi Agita. Agita itu juga barang-barangnya, waduh, mantap-mantap.
Go follow them. Gue tuh semalam ya sampai ngomong sama teman gue gini, iya ya Bo, kita tuh kalau dipikir-pikir, kita kalau ngelihat barang kita numpuk di lemari gitu ya, betapa banyak sepatu, tas-tas branded yang kita beli, terus akhirnya cuma numpuk nggak kepake. Kita tuh merasa gini ya, apa yang ada di kepala gue waktu gue beli ini dulu ya. Exactly. Emang sebenarnya this economy, situasi sekarang ini actually keep us grounded, tau gak lo? Banget. It keeps kayak acara Satu Suro lo kemarin kan ada yang lo jalan itu tuh semua orang kan pada posting tuh mereka nggak pakai alas kaki, napak gitu ya, injak bumi. Itu kan proses grounding ya untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya sebagai manusia yang jadi esensi dalam hidup lo tuh apa sih sebenarnya. Kita juga kan rata-rata tuh kita banyak terjebak dengan distraksi konsumerisme, distraksi ini, distraksi itu, belanja nggak pakai mikir, belanja nggak pakai mindful, ya kan? Jadi sebenarnya perlu loh kita tuh sering-sering grounding itu supaya kita napak ke bumi. Apakah iya barang yang lu beli itu barang yang lu pakai dan lu perlu? Bikin life pre-love you. Pre-love-nya siapa? Lu sama gua. Lah, baju laki-laki gue nih niche market. Ada banyak loh MC-MC daerah yang membutuhkan baju-baju panggung. Boleh, kita tampung ya idenya ya. Iya nggak? Bener kan? Ya, sepatu-sepatu kaca lo, ya, sepatu-sepatu manik-manik lo. Ibarat kata dia butuh nafas baru, Mas Dev. Betul. Tapi gue penasaran, tadi banyak geng duet juga yang bertanya. Jadi lepas dari apa yang lo alami dan keikutsertaan lo secara langsung dengan acara Mangkunegaran kemarin, how do you feel? Lo tanya lagi how do I feel? 2 hari gue kagak bangun. Capek. Tapi ada banyak sekali pesan yang gue dapatkan dari acara kemarin. Kirap dalam pusaka Malam Satu Suro Mangkunegaran. Nomor 1 adalah, gila ya, udah jelas-jelas tuh aturan itu udah ada, Bo. Ya, jawi jangkep polos. Nggak boleh pakai kancing emas, nggak boleh pakai bros emas, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tuh udah ada semua, Bo. Ada semua. Enggak loh. Tamu-tamu VVIP tuh, VIP tetap aja. Gue sampai, ya Allah, Gusti. Tetap, Bo. Ada yang pakai brokat see-through, ada ya. Ada yang brosnya sampai bertumpuk-tumpuk tuh gue lihat. Ada ya. Udah jelas-jelas tusuk konde, jangan yang berkilauan. Maksud gue gini, ini bukan acara hajatan kawinan gitu, bukan. Orang itu acara nggak ada musiknya, Bo. Oh, nggak ada musiknya? Nggak ada, itu nggak ada gending, nggak ada apa-apa, nggak ada. Dan setiap kali itu nggak pakai MC, cuman kayak voice over public announcement doang gitu. Itu cuman selalu mengingatkan adalah tidak boleh selfie, tidak boleh ngobrol dengan sesama peserta. Dan begitu acara mulai, Kanjeng Gustinya masuk, itu lampu dimatiin, Bo. Redup. Jadi memang banyak sekali orang yang tidak paham sebenarnya dengan esensi acara kemarin. Gitu. Terus kemudian, cuma ya gue juga paham ya, orang semua kan ngerasa dengan mereka dandan seperti itu kayak once in a lifetime. Apalagi settingnya adalah di istana, di puro, gitu kan ya. Sehingga membuat orang jadi pingin mengabadikan momen tersebut. Gue nggak bisa salahin. Cuma memang ini ya satu hal. Bagaimana kita menahan diri kita untuk mengambil momen lewat handphone kita tuh harus dijaga menurut gue. Kenapa? Karena sebenarnya juga di acara tersebut udah dibilang, nanti selesai semua ritual, kita akan berikan waktu, kesempatan untuk berfoto. Gitu.
lagi. Bahkan gini, alasan kenapa memakai baju hitam tuh ada alasannya. Yaitu Baju hitam itu kalau bahasa gue nggak tahu ya apakah ini bahasa Mangkunegaran atau bahasa Jawa. Bahasanya itu adalah menep. Menep tuh dia menepi, melihat ke dalam, hening, sunyi. Karena esensi dari malam satu suro tuh kan itu ya. Karena kan kalau dalam agama Islam, dalam budaya Jawa, ketika lo memulai sesuatu yang baru tuh lo harus reflektif gitu ke dalam. Lo tahan diri lo. Karena kan kalau yang budayanya hingar-bingar, pesta pora kan budaya barat kan. Tapi kalau ketimuran tuh gitu. Lo reflektif, lo melihat ke dalam, lo kemudian membuat rencana, lo prihatin, lo berbagi kebahagiaan dengan memberikan berkat. Itu esensinya. Makanya kemudian kemarin tuh Gary Roti Sandwich tap in di situ karena yuk kita juga pengen bagi-bagi berkah bersama dengan Puro Mangkunegaran gitu. Nah, ini tuh nggak dapat esensi itu, Bo. Iya kan? Terus bahkan ya di halamannya Puro, di halaman rumputnya itu dipasang beton kubus dengan kaca cermin di atasnya. Itu sebuah simbol reflektif bahwa yuk kita bercermin dulu untuk kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kemudian mau kita lakukan di masa yang akan datang gitu. Gitu. Berarti mungkin PR-nya adalah tim PR kali ya. Harus lebih sering didengungkan tuh message tersebut sehingga orang yang datang itu bukan cuma sekedar ngeceng berdandan kece aja di istana dan ikut kirap aja jenis kontennya, but they miss the essential moment of the whole event sebetulnya. Correct. Dan gue setuju sama Iwet ya. Memang ini ada hubungannya dengan kayak tadi gitu ya, konsumerisme, kita membeli barang yang begitu banyak tapi akhirnya nggak dipakai. Itu tuh memang kita tuh gatel banget sih sekarang itu untuk berdiri di atas panggung dan mendapatkan validasi dari orang. Udah nggak kuat, Wet. Kita tuh sekarang kayaknya semua pergi ke event tapi nggak foto, udah selesai foto nggak posting, udah nggak bisa kayaknya. Iya, iya. Ada satu hal yang ini pribadi gue ya. Ini pribadi gue yang munculnya tuh kayak meluap-luap sampai gue kayak ditahan. Itu tadi keinginan untuk sombong. Wah gila, Dev. I admit ada perasaan dalam hati gue yang kayak wah gila, gue keren banget nih. Gue duduknya di sini, gue datang ke acara begini, gue yang ada kayak gitunya tuh ada. Which terus gue gini, kenapa ya ini yang muncul terus nih? Kenapa ya ini yang bener-bener kayak selalu kayak kayaknya gue merasa bahwa momen kemarin itu gue disadarkan bahwa ego gue tuh tinggi sekali ternyata. Dan itu coba gue redam gitu, coba gue tahan, coba untuk gue kayak oh iya ini sesuatu yang sebenarnya nggak patut untuk ditunjukkan. Gitu. Jadi it was great moment, reflektif karena gue juga pada saat ada di pendopo itu kan gue banyak diem ya karena gue duduknya sendirian gitu, jadi gue kayak oh iya gue nggak bisa banyak ngobrol, jadi gue banyak mikirin diri gue sendiri, melihat ke dalam dan lain sebagainya. Lu secara sengaja memanfaatkan momen tersebut biar lu juga pulang dapat sesuatu kan? Benar. Dan momen kirapnya itu mengelilingi Puro Mangkunegaran tuh menurut gue magical. Lo bayangin ya, Dev, lo jalan kaki nggak pakai alas, lo bener-bener bersentuhan langsung dengan aspal. Terus kemudian banyak yang mikir nanti ada beling, nanti ada duri, nanti ada apa segala macem. Cuma kalau gue tuh udah set bahwa whatever happen. Itu lampu semua mati, Bo. Dan makanya video orang-orang tuh gelap semua ya. Gelap dan apa namanya ketika lo jalan itu yang kedengeran cuman suara tapak lo sama nafas. So it's crazy, merinding sih. Gitu. Dan
kemarin kan ya balik lagi ini terjadi 8 tahun sekali. Malam 1 suronya bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Jadi konon katanya seluruh leluhur arwah tuh turun semua di malam itu. Makanya terus kemudian banyak yang memanfaatkan malam itu untuk lek-lekan. Mereka begadang. Dan kemudian memanjatkan doa sama harapan mereka gitu. Dan itu tutupan dari malam itu adalah jam 12 malam tuh meditasi sampai jam 1. Gitu. Gue lihat Mbak Ega tuh pergi ke sana, lo ketemu gak sih? Nah, enggak, karena beda tempat. Betul, ada Mbak Ega kemarin. Ada banyak orang yang gue nggak ketemu juga akhirnya, Dev. Gue baru tahu pas gue liat sosmed, oh dia ada juga, oh dia kesana juga gitu. Gitu ceritanya. So it was amazing experience. Kalau ditanya apakah gue mau ikut lagi, jawabannya ada, tapi gue nggak mau kerja. Gue mau bener-bener mengikuti semua ritualnya dengan benar kalau misalnya nanti gue ikut lagi. Gue lihat tuh lu briefing koordinasi sama Pak Polisi gitu kan. Kayaknya penting gitu ya. Nah, itu Dev. Perasaan itu tuh yang aduh, kok ini muncul terus ya, dan gue tahu itu nggak baik gitu. Gitu. Ya, siapa sih Wet sebenarnya di antara kita yang nggak suka berasa jadi penting? Siapa sih di antara kita yang nggak suka jadi VIP? Siapa sih Bo di antara kita yang nggak suka dapat perhatian? Kayaknya we are in the circle of something. We are belong, we are above other. Siapa sih yang gak suka? Itu kan sebetulnya yang dicolek aturan dasar dari sosial media tuh. Dikasih platform untuk bisa, nih lu ngeceng nih di sini gitu. And that's what happened with us now. True that. Makanya eling itu penting banget gitu ya sekarang ini ya. Karena lu semakin dimudahkan untuk jadi sombong. Ya, ego itu kayak dikasih makannya dengan sangat mudah sekarang. Cepet banget gitu. Dan maksud aku juga ya memang itu ya kan kalau tadi dibilang aging gracefully atau istilahnya nutrisi kan aging happily gitu. Menurut gue sekarang content creator yang resonate dengan gue adalah content creator yang posting mindfully, posting happily. Berasa kan Wet gitu. Lu tuh posting karena lu ingin berbagi, bukan posting untuk mengejar sesuatu. Bukan posting untuk ngegedein ego lu. Dan banyak kok orang-orang yang content creator yang awalnya gue suka karena dia adalah seorang ahli ini, narasumber itu, terus akhirnya jadi terkenal di sosial media. Terus cara dia posting dan bahasanya dia tuh kok gini, lo udah mulai sombong, Mbak. Kayaknya postingan lo udah cuma ngegedein ego doang, udah mulai melelahkan, udah gak kayak dulu. So posting mindfully and happily itu juga important nowadays. Itu sebuah pengingat ya untuk kita, bukan hanya sebagai content creator tapi sebagai manusia gitu. Bahwa banyak orang kan yang bukan gini, kalimatnya sebenarnya gini. Kita memang harus lebih sadar ketika memposting segala sesuatu di sosial media gitu. Dan memang semua kembali kepada niat awalnya kita gitu. Lo mau apa nih? Mau berbagi? Atau lo mau pamer? Atau lo mau apa? Dan menjadi jujur dengan diri sendiri itu ternyata susah sekali ya. Ini yang gue rasakan kemarin bahwa ketika gue mau posting tuh gini, oh yang ini gue mau pamer nih. Oh yang ini memang gue truly mau berbagi. Dan yang itu kemudian yang pamer itu gue skip, nggak jadi deh, nggak usah. Untuk menunjukkan ini, menunjukkan itu segala macam. Cuman kayak susah ya. Dan ternyata yang paling susah adalah jujur, menyadari alasan lo apa memposting tersebut. Dan itu hanya bisa di peel off gitu ya. Lo ketahui kalau lo nggak buru-buru.
Dan lu hening, lu diem. Itu Dave ceritanya kemarin tuh perjalanan aku dari Jakarta ke Solo, terus abis itu ke Bandung. It's such a great way to start the week. Sama mungkin juga to start a new month ya. Hari ini tanggal 30 Juni, hari terakhir bulan Juni. Betul. Berarti kita sudah masuk bulan 7 nih besok. Betul. Cepet ya, cepet sekali. Waktu tuh berlalu. Iya. Ya. Gue sebenarnya ada satu lagi cerita. Kemarin tuh gue datang ke peringatan 40 harinya Mas Baim. Almarhum suaminya Mbak Nana. Najwa Shihab. Kemarin itu yang jadi highlight gue di acara tersebut adalah tausiah ceramahnya Abi Quraisy Shihab. Itu bagus banget. Besok gue share ya, karena udah jam 8:01. Bukan masalah ibadah saja, tapi akhlak. Wah gila, itu gue gini, dan itu ya orang kalau ilmunya udah tinggi ya, Bo ya. Catatnya biar nggak lupa ya. Iya. Gila, itu gue cuman gini. Ya Allah. Emang susah sih. Bukan cuman masalah jungkat-jungkit lo 5 kali sehari, ternyata. Percuma lo jungkat-jungkit 5 kali sehari, lo tutup badan lo, tapi kalau akhlak lo berantakan. Ternyata. Itu lu sempat terpapar gak sih kemarin di sosial media ya? Gue ini tidak judging gitu, cuman I find it funny aja gitu bahwa orang tuh beda-beda ya. Teman-teman pasti udah lihat potongannya di TikTok banyak beredar, news yang nge-repost tuh juga rame di Medan atau di Kalimantan. Ibu-ibu yang marah-marah kepada perempuan karena dia pakai crop top dan perempuan ini duduk di depan suaminya. Ya tentu sudah bisa lu tebak lah ya arah pembicaraannya seperti apa. Masalah akhlak lah, masalah aurat lah. Lah si perempuannya bingung dong. Lah hubungannya sama gue apa kalau suami lu ngelihat gue? There we have it. Kita lanjutkan besok ya. Thank you for the 1 million likes. KPI tercapai. Terima kasih banyak yang udah belanja tadi. Nutrition dan juga Aquasika Gel dan juga retinolnya sampai sold out. Ingat, narasi yang harus dibangun adalah 2 om-om jualan Nutrition sold out dalam 10 menit. Oke? Kita framing di situ saja, jangan yang lain-lainnya. Oke? 2 om-om jualan Nutrition di TikTok sold out dalam 10 menit. Hanya itu. Silahkan di screen capture. Kode kita hari ini adalah laris. Dan ingat, tujuan dari kalimat tadi adalah purely pamer. Terima kasih. Bye.